Asing tahu mereka nggak akan gampang mengalahkan Indonesia dari luar. Indonesia terlalu besar, sumber daya alamnya melimpah, pasarnya raksasa. Makanya yang harus diwaspadai justru kalau Indonesia dibuat lemah dari dalam. Kok bisa? Lihat apa yang terjadi di Nepal September 2025. Ketika ketidakpuasan ekonomi, korupsi, dan konflik politik meledak, rakyat turun ke jalan, kerusuhan pecah, pemerintahan terguncang. Perdana Menteri bahkan akhirnya mengundurkan diri. Dan hingga kini, negara ini sulit untuk bangkit karena elit politik fokus berebut kekuasaan tanpa mempertimbangkan persatuan negaranya. Apa pelajarannya? Ketika sebuah negara sibuk bertengkar di dalam, energinya habis untuk konflik, ekonomi ikut terpukul, kepercayaan investor terganggu, dan posisi tawar negara bisa melemah. Dan tahun 1998, Indonesia sudah mengalaminya. Dan apa yang didapatkan oleh rakyat? Indonesia jangan sampai seperti itu lagi. Soal penegakan hukum, Pak Prabowo jangan diragukan. Gak ada pandang bulu dalam mengusut korupsi. Mau korporasi nakal, oknum pejabat dekat, sampai mafia sumber daya alam, semua disikat demi menyelamatkan uang rakyat. Kalian yang bilang Agustus nepalkan Indonesia. 1998 Indonesia lebih parah daripada Nepal. Dan kita semua sudah melakukan itu dan sudah mengalami itu. Dampaknya apa hari ini, teman-teman? Indonesia tersyok-syok. Lama banget, teman-teman. Terus kalian pengen balik ke sana. Biasanya orang-orang yang belum mengalami tentang 1998, bacotnya enak aja ngomong. Nepalkan Indonesia. Ya, kita sudah mengalami itu jauh lebih parah daripada Nepal. Kalian belum tahu aja apa yang terjadi, guys. Apa yang terjadi? Di sisi lain, beliau memegang dua hal kunci, nilai kekayaan kita dan uang hasil kekayaan kita lewat hilirisasi dan ekspor satu pintu. Disinilah kenapa asing dan para londo ireng makin kesal dan kepanasan setengah mati. Asing kehilangan akses bahan mentah murah, sementara para londo ireng ketakutan karena lahan korupsi dan permainan gelap mereka dibabat abis. Mereka tak rela melihat Indonesia maju dan mandiri. Hilirisasi menjaga nilai tambah, DHE dan ekspor satu pintu menjaga devisa, dan pemberantasan korupsi menjaga integritas bangsa. Semua kebijakan ini punya satu tujuan, kekayaan Indonesia harus memperkuat Indonesia. Dan disinilah istilah londo ireng menjadi sebuah peringatan. Ketika kepentingan asing dan para anteknya terganggu karena Indonesia mulai mandiri, berbagai narasi bisa dimainkan untuk menggoyahkan kita dari dalam. Maka jangan sampai kita justru menjadi orang Indonesia yang ikut melemahkan rumah sendiri. Ini bukan sekedar soal membela Prabowo, ini soal membela kepentingan Indonesia. Karena Indonesia yang kuat bukan Indonesia yang tidak pernah dikritik. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bersih dari korupsi, tetap bersatu, menguasai kekayaannya sendiri, dan tidak mudah didikte pihak luar. Menurut kamu, siapa yang paling takut kalau Indonesia benar-benar berdaulat? Asing lah. Mafia atau londo ireng? Semuanya. Jawabanmu di kolom komentar. Jangan jadi pengecut dan hanya berani di belakang layar, memancing kekacauan lalu rakyat menjadi korban. Terkhusus untuk para pejuang keadilan, pejuang ekonomi kerakyatan, dan semua yang masih peduli dengan bangsa ini. Tolong, jangan sampai kita dijadikan alat oleh pihak-pihak yang sengaja memprovokasi kita, menyebarkan hoaks, dan ingin membuat bangsa ini kacau. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh mengkritik pemerintah yang kita anggap tidak amanah. Jadi teman-teman, benar apa yang dikatakan. Jangan menjadi orang yang ikut melemahkan bangsanya sendiri. Ya, nyebar hoax di mana-mana kalian. Banyak hoax ditemui di media sosial manapun, seperti di Facebook, TikTok, dimanapun hoax menyebar dengan begitu bebas. Ingat teman-teman, jangan jadi orang, jadi warga negara yang ikut melemahkan bangsa kau sendiri. Bangsa kau lemahkan sendiri dengan ulah kau, dengan jari kau, dengan hoax yang kau sebarkan. Tapi jangan sampai amarah membuat kita kehilangan arah. Yang kita lawan adalah sistem kebijakan yang salah. Dan yang kita bela adalah rakyat Indonesia yang merasa tertindas dan tidak mendapatkan keadilan. Belakangan ini kita lihat ada beberapa gedung di Surabaya dan Jakarta yang kalau tidak salah memasang pagar tinggi karena alasan keamanan. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap potensi kericuan memang ada, meskipun bukan berarti kerusuhan pasti akan terjadi. Jadi, mari kita kritis, tapi jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan untuk para provokator serta penebar hoax, kalau memang punya aspirasi, sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan jadi pengecut dan hanya berani di belakang layar, memancing kekacauan lalu rakyat menjadi korban. Kita ingin Indonesia menjadi lebih baik, bukan menghancurkan Indonesia demi memuaskan amarah kita atau pesanan pihak manapun. Tuh teman-teman ya, di saat dunia seperti ini teman-teman, ini sebenarnya aneh juga ya, tapi nyata ya. Saat perang terjadi Iran teman-teman, ada Israel, ada Amerika, kondisi Indonesia ini sebenarnya malah lebih baik dibanding negara lain. Indonesia ini lebih baik dari negara lain. Kalau lihat yen
yen itu anjlok dalam 40 tahun terakhir, anjlok. Jerman juga mengalami krisis hari ini, guys. Jerman, negara maju, negara besar, ya, sekelas Jepang, kalau tidak dibantu dengan Amerika hari ini bisa kolab, teman-teman. Dibantu oleh Amerika, kita berdiri sendiri, kita bangkit sendiri tanpa bantuan orang lain, teman-teman. Indonesia itu, jadi kalian tidak mudah ini mengurus negara, nggak mudah loh. Indonesia masih baik ini. Kondisi Indonesia sekarang terkait kelangkaan BBM itu tidak hanya spesial kasusnya ke Indonesia. Semua negara di dunia sekarang menghadapi hal yang sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara di Asia Timur aja, Indonesia in the better positions. Contoh, Korea Selatan itu produksi minyaknya less than 10% dari konsumsinya. Jadi produksi minyak Korea Selatan itu kurang dari 10% produksi minyaknya, dari konsumsi minyaknya. Filipina sekarang banyak di TikTok, banyak beredar di video-video tuh orang-orang Filipina tuh berangkat kerja jalan kaki. Kenapa? Karena produksi minyak di Filipina itu hanya 10% dari konsumsinya. Oke. Terus yang kedua Thailand. Thailand itu juga less than 10%. Jepang less than 5% konsumsi BBM-nya. Jadi negara-negara Asia Timur ini yang akan suffer ketika tidak ada suplai minyak dari Timur Tengah. Nah, Indonesia gimana? Kita 60% produksi minyaknya kita produksi sendiri. Produksi BBM, produksi crude oil kita tuh lifting migas kita itu sekitar 600.000 barel. Jadi kita in the better position bahkan dengan Malaysia, dengan Thailand tadi, dengan Korea Selatan, dengan Jepang, kita tuh in the better position. Jepang jatuh ke level terendah dalam 40 tahun. Bank-bank di Amerika langsung diperingatkan untuk bersiap. Bukan karena baik hati, tapi karena kalau Jepang jatuh, Amerika juga ikut terseret. Jepang memegang surat utang Amerika dalam jumlah terbesar di dunia. Ketika yen mereka terancam kolaps, Jepang terpaksa menjual dolar dan treasury Amerika Serikat besar-besaran untuk membeli kembali mata uangnya sendiri. Dan itu yang baru saja terjadi 31 Juli lalu, Jepang menggelontorkan 59 miliar dolar dalam intervensi darurat. Akar masalahnya adalah selisih suku bunga. Bank sentral Jepang menahan suku bunga di 1%, sementara The Fed berada di 3,5% sampai 3,75%. Selisih. Jadi itu, teman-teman, yen itu anjlok parah, ya kan? Anjlok parah dalam 40 tahun terakhir. Katanya TKI yang ada di Jepang ini di sana pasti mengeluh, guys, hari ini, teman-teman. Kalau nggak dibantu Amerika, karena Amerika kan, Jepang itu pemegang surat utang terbesar Amerika. Jadi makanya dibantu. Kalau Jepang ambruk, Amerika itu kolaps juga. Amerika juga pengaruh juga, makanya dibantu. Indonesia siapa yang bantu, guys? Kalau bukan rakyatnya sendiri yang percaya kepada kebijakan dan sepak terjang dari kebijakan dari pemerintahnya. Ya, sekarang aja enggak. Pemerintah mengeluarkan apa? Banyak negatif-negatif yang dikeluarkan di media sosial. Malah sebenarnya kita sendirilah yang mendorong keambrukan, kebangkrutan negara sendiri karena narasi-narasi negatif yang kita ciptakan di media sosial itu. Ya nggak percaya dengan pemerintah, terus merongrong, investor kabur karena kalian sendiri menyebar ya ketidakpercaya dirian kalian di media sosial dan dimanapun kalian berada. Indonesia bangkrut bukan karena orang lain, teman-teman, karena kita sendiri dari rongrongan itu tadi. Selisih inilah yang mendorong strategi carry trade, pinjam yen murah, beli aset Amerika yang berbunga tinggi, lalu ambil selisihnya. Strategi ini berjalan mulus selama bertahun-tahun sampai yen terus melemah dan mendekati titik kritis. Ketika Jepang menjual treasury Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk menyelamatkan yen, yield obligasi Amerika ikut terdorong naik ke level tertinggi sejak 2007. Ini bukan cuma soal Jepang, yield yang naik berarti bunga KTA lebih mahal, cicilan rumah lebih berat, dan tekanan ke seluruh pasar saham Amerika. Di tahun 2024 lalu, Jepang sudah coba intervensi serupa dengan hampir 10 triliun yen. Hasilnya cuma bertahan beberapa minggu sebelum yen jatuh lagi ke titik terendah. Balik lagi. Intervensi seperti ini cuma mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Harus Titik global. yang jatuh pada pertemuan The Fed mendatang, di mana kenaikan suku bunga lagi berpotensi memperlebar selisih ini dan memaksa Jepang intervensi lagi. Ini baru kedua kalinya dalam 30 tahun terakhir Amerika ikut campur menyelamatkan yen. Sinyal bahwa masalah ini lebih serius dari yang terlihat di permukaan. Ketegangan mata uang antar kekuatan ekonomi besar seperti ini selalu berdampak ke arus modal global, termasuk ke rupiah dan pasar emerging market. Sebesar Jepang aja yang dulu ekonominya ditakuti dunia, sekarang mata uangnya itu terus melemah terhadap dolar. Bahkan sekarang itu paling lemah dalam 40 tahun terakhir. Kalau nggak dibantu Amerika. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang uang dari seluruh dunia itu lagi lari ke Amerika, guys. Bunga di Amerika itu lebih tinggi. Jadi banyak investor yang memilih pegang dolar daripada pegang yen. Akibatnya yen terus dijual dan nilainya terus turun. Nah, buat kita-kita yang mau liburan ke Jepang, ini enak. Hotel, makanan, belanja semua jadi terasa lebih murah. Tapi buat orang Jepang sendiri, ceritanya itu berbeda. Karena Jepang kan banyak impor energi dan bahan baku dari luar negeri. Kalau yennya melemah, biaya impor mereka terus naik. Harga di dalam negeri ikutan naik. Dan daya beli masyarakat ikutan tertekan. Yang menarik, guys, buat gua ini jadi pengingat kalau bahkan ya negara seperti Jepang yang ekonominya nomor 4 terkuat dunia aja tidak bisa mengontrol semuanya. Kadang kita melihat Jepang sebagai negara maju, teknologinya canggih, industrinya kuat, tapi pada akhirnya mereka juga nggak bisa melawan satu hal, yaitu arus uang global. Karena di dunia hari ini bukan cuma barang yang berpindah dari satu tempat ke negara lain, tapi juga uang. Dan ketika uang dunia itu rame-rame bergerak ke satu tempat, ke Amerika, bahkan raksasa seperti Jepang pun bisa ikutan keguncang, apalagi cuma rupiahnya Indonesia. Gimana, guys, menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.
sawit. Nih, di Eropa udah mulai krisis solar. Terus ada yang nanya nih, buat apa sih bang solar? Kan Vario Ember gue nggak pakai solar. Parah ya, pasukan solar di Eropa makin krisis sampai akhir 2026 nih. Solar itu buat distribusi hasil pertanian, buat truk nganter Pertalite sama Pertamax lu juga. Nah, inilah untungnya kita kemarin itu menciptakan B50 guys. Kita pakai B50 campuran bahan bakar fosil dan juga minyak sawit teman-teman. Jadi kita mengurangi impor daripada solar. Dan ini sangat luar biasa, keputusan yang sangat luar biasa dari negara teman-teman. Menggunakan B50 di tengah kekacauan yang terjadi, solar di mana-mana, harganya juga naik, tetapi Indonesia masih anteng-anteng aja dengan harga segitu. Karena kita menciptakan solusi, inovasi. Ya kan, kemarin aja BRIN itu menciptakan inovasi, menciptakan ada satelit, ada anti gempa, ada apa itu robot dan lain sebagainya. Kalian yang disorot cuma keripik sama sepatu. Akan lucu. Kalian coba lihat di akunnya daripada BRIN. Apa yang sudah dia ciptakan. Sepatu keripik itu kan hanya sebagian kecil. Kalian tahu nggak pembuatan sepatu dari mana dan campurannya apa? Kalian harus tahu, jangan remehkan BRIN loh. Kemudian yang kalian viralkan cuma hal-hal ringan seperti itu. Kita bisa pengayaan uranium, udah bisa. Bahan bakar nuklir itu bisa kita. Kalian yang disorot apa? Apa coba? Buat nganter batu bara, buat membangkit listrik, buat pembangunan, buat alat berat, buat angkut beras, buat angkut sayur, dan lain-lain. Malahan Indonesia sekarang mau swasembada solar. Produksi solar mandiri. Mantap ini, dari mantap. yang dihina-hina itu. Efeknya buat geopolitik apa sih bang? Indonesia bisa gak lagi ngimpor solar, malahan bisa produksi sendiri. Jadi kedepannya bisa menuhin kebutuhan solar tanpa beli mahal ke luar negeri. Malahan gue berharap kita bisa jualan solar, berarti nambah faktor kestabilan rupiah di kancah internasional. Makin kuat, bisa disubsidi ke faktor lain juga nih. Minimal kalau harga minyak makin mahal di luar negeri gara-gara perang Timur Tengah, APBN udah bisa jadi bantalan biar BBM solar kita nggak naik, dan kita jadi nggak ngimpor solar mahal-mahal dari luar negeri lagi. Kalian pikir narasi Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, Indonesia suram, kabur aja dulu, tidak merayakan kemerdekaan, hingga nepalkan Indonesia, itu sebatas permainan tagar. Coba kalian perhatikan objek yang diserang. Kalau kritik normal itu kan mereka akan mengatakan kebijakannya salah, pejabatnya gagal, anggarannya keliru. Tetapi ketika yang terus dibangun adalah Indonesia begini, Indonesia begitu, objek psikologisnya sudah bergeser dari menyerang pemerintah menjadi menyerang Indonesia. Dalam teori framing, bahasa itu membentuk bingkai manusia membaca realitas. Masalah ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompleks direduksi menjadi satu kesimpulan emosional. Negara ini sedang menuju kehancuran. Nah, ketika narasi itu terus diulang, bekerjalah apa yang kita kenal dengan istilah availability heuristic dan illusory truth effect. Sesuatu yang terus kita lihat akhirnya terasa semakin benar dan semakin mewakili kenyataan. Algoritma media sosial memperkuatnya. Satu masalah diperbesar, konteksnya dibuang, diberi caption menakutkan, direplikasi oleh ribuan akun. Akhirnya orang tidak lagi menilai Indonesia ini berdasarkan data, tetapi berdasarkan akumulasi kemarahan dan ketakutan di timeline. Nah, ini bahaya untuk Indonesia. Dalam studi keamanan, mekanisme semacam ini merupakan bagian dari cognitive warfare. Pikiran manusia menjadi medan pertempuran. Dan dalam hybrid warfare, melemahkan negara tidak harus selalu dengan tank, rudal, atau serangan militer. Persepsi, informasi, psikologi publik, dan kepercayaan sosial juga bisa menjadi medan konflik. Karena aset strategi sebuah negara bukan hanya ekonomi dan militernya. Ada satu hal yang jauh lebih fundamental, yaitu trust. Menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap masa depan negaranya, maka efeknya akan berantai. Pesimisme, ketidakpercayaan, apatisme, polarisasi, hingga melemahnya kohesi sosial. Pemerintah boleh nggak dikritik? Harus. Demonstrasi boleh nggak? Boleh. Itu hak demokratis. Tetapi ketika fakta dimanipulasi, konteksnya dibuang, kejadian lama dibuat seolah baru, lalu setiap masalah digeneralisasi menjadi Indonesia hancur, kita wajib pertanyakan kritik dan gerakan itu secara kritis. Perang psikologis abad digital ini itu mempunyai logika yang sangat sederhana. Untuk melemahkan sebuah negara, tidak perlu menghancurkan infrastrukturnya. Cukup buat rakyatnya kehilangan kepercayaan terhadap negaranya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang paling diuntungkan jika 280 juta lebih rakyat Indonesia percaya bahwa Indonesia tidak punya masa depan? Jawab di kolom komentar. Thank you. Analisis yang sangat keren dan juga itu sangat masuk teman-teman ya. Tergantung, kalian mau Indonesia hancur
atau kalian hancurkan sendiri dengan narasi-narasi yang kalian buat, ya kan? Sebenarnya ini adalah urusan politik, teman-teman. Pergantian kepemimpinan. Kalian hanya tidak suka dengan satu pemimpin, kemudian mengunggulkan pemimpin yang lain. Tapi jangan salah, teman-teman, dengan apa yang kalian lakukan itu sedikit itu menghancurkan Indonesia secara keseluruhan, ya. Jadi kalian mau jadi bagian yang mana? Bagian yang menghancurkan Indonesia secara pelan-pelan, atau bagian jadi orang-orang Indonesia yang membangun Indonesia secara mendalam dan lebih jauh? Tulis di kolom komentar ya.